Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang upaya pembaharuan social studies di Australia. Mari kita langsung saja materi yang pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Nuraini Sugiyati. Ingin menjelaskan mengenai pembaharuan social studies di Australia. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian social studies. Social studies menurut Edgar Bruce Wesley tahun 1937, saya ambilnya yang ini. Social studies adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Ilmu-ilmu sosial di sini bisa diartikan aspek-aspek seperti ilmu sejarah, sosiologi, antropologi, ekonomi, politik di dalamnya. Namun lebih diringkas lagi. Di New South Wales atau salah satu negara bagian di Australia, nama mata pelajaran IPS di sana adalah HSIE atau Human Society and Its Environment atau studi masyarakat dan lingkungannya. Jadi IPS-nya adalah HSIE. Nah, tujuannya itu untuk menekankan pada pengembangan nilai dan tingkah laku peserta didik. Jadi selain siswa punya pengetahuan, juga mengedepankan pada nilai atau karakter dan sikap yang setelah belajar, nah itu hasilnya dalam hidup di masyarakat. Lalu selanjutnya, pentingnya social studies di Australia. Social studies di Australia adalah mata pelajaran penting di seluruh negara bagian. Mengapa demikian? Karena di sana adanya kesadaran dari masyarakatnya, dari penduduknya, terkait masalah sosial, baik itu dari masalah ekonomi, politik, dan masalah pribadi yang memerlukan kemampuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka dari itu dicetuslah kurikulum untuk IPS itu. Diberikan sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah. Pembelajarannya, perbedaannya antara IPS di Indonesia dengan social studies di Australia, kalau di kita terlalu banyak materi, kalau di sana tidak terlalu banyak materi, tetapi mengutamakan pemecahan masalah dan strateginya, juga agar penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Penilaiannya di sana lebih menekankan proses daripada hasil. Karena kalau di kita, di Indonesia, penilaiannya lebih cenderung kepada angka atau simbol keberhasilan siswa, kalau di sana lebih ke proses, misal strategi pemecahan masalah, lalu diterapkan untuk memecahkan masalahnya pada lingkungan sehari-hari, sehingga yang belajar pasti akan mengalami kemajuan. Jika di kita IPS untuk membentuk karakter, namun karakter kan dilihat dari penerapannya, karena kalau untuk mengedepankan nilai takutnya jadi pelajaran hafalan. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elis Sahyani. Untuk materi selanjutnya ialah pertama kali social studies dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah ialah di rugby Inggris pada tahun 1827 atau sekitar setengah abad setelah revolusi industri pada abad 18 yang ditandai dengan perubahan penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Alasan dimasukkannya social studies atau IPS ke dalam kurikulum sekolah karena berbagai akses akibat industrialisasi di berbagai negara di belahan dunia, di antaranya perubahan perilaku manusia akibat berbagai kemajuan ketercukupan. Di Australia sendiri yang menerapkan sistem social studies atau IPS ialah di New South Wales yang merupakan negara bagian di Australia yang paling tua yang berdirinya pada tahun 1788. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 1999, Dewan Pendidikan Australia berhasil menyepakati tujuan pendidikan nasional yang disahkan pada konferensi Hobart dan diberi nama The Common and Agreed National Goal for Schooling in Australia. Komisi Pelaksanaan Kurikulum di Australia menyebarkan temuan-temuan terhadap masyarakat pendidikan dan masyarakat umum, yaitu ada 3. Yang pertama, social study. Social study ini memberikan hubungan yang jelas antara humanitis dan disiplin ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu alam.
Yang kedua, materi pembelajaran sosial studi jangan hanya dijadikan sebagai pengetahuan yang harus diterima dan diingat saja, tetapi juga sebagai bahan yang bisa dikaji dan diperdebatkan melalui pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga, membaca, menulis, mengamati, berdebat, bermain peran dalam pengadilan, tidak sungguhan, atau bermain simulasi. Pekerjaan dengan menggunakan data statistik dan menggunakan kemampuan berpikir kritis harus menjadi bagian integral di dalam pembelajaran sosial studi ini. Strategi pembelajaran harus mampu para siswa menjadi peserta didik yang independen dan kooperatif yang mampu mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Kaulanaina akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang mengapa Dewan Pendidikan Australia, The Australian Education Council, berhasil menyetujui tujuan pendidikan nasional yang salah satunya berkaitan langsung dengan social studies dan sekaligus berisi pesan tentang perlunya membangun warga negara yang berpartisipasi aktif dalam masyarakat demokratis. Hal ini diperkuat dengan dimuatnya dalam kurikulum to develop knowledge, skill, and values, which will enable students to participate as active and informed citizens in our democratic Australian society within an international context. Curriculum Cooperation 1994. Di Australia, Social Studies sebagai satu mata pelajaran yang diberikan semenjak sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah. Social Studies dianggap sebagai pelajaran yang penting di seluruh negara bagian. Hal ini disebabkan karena kesadaran yang timbul di kalangan masyarakat Australia. Untuk kesimpulannya, jadi di Australia, Social Studies sebagai suatu mata pelajaran yang diberikan sejak sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah dianggap sebagai mata pelajaran yang mempunyai kedudukan penting di seluruh negara bagian. Hal ini disebabkan oleh adanya kesadaran yang semakin meningkat di kalangan penduduk Australia terhadap masalah-masalah ekonomi, politik, lingkungan, dan sosial, dan masalah-masalah pribadi yang memerlukan adanya kemampuan untuk mengatasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Husain Abimanyu dari kelompok 2 PIPS. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan siapa penggagas perubahan social studies di Australia. Sebagai suatu mata pelajaran yang penting di Australia, social studies diberikan semenjak sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah. Social Studies dianggap sebagai pelajaran yang penting di seluruh negara bagian tersebut. Hal ini disebabkan karena kesadaran yang timbul di berbagai kalangan masyarakat Australia, baik dikarenakan faktor eksternal maupun internal. Contohnya, faktor eksternal, perubahan lingkungan, perubahan alam, perubahan iklim, ataupun faktor internal seperti permasalahan pribadi, pola komunikasi yang berubah-ubah, dan lain-lain. Lalu muncul pertanyaan, siapa yang menggagas pembaharuan social studies di Australia? Baik, pada tahun 1989, Dewan Pendidikan Australia, The Australia Education Council, berhasil menyepakati tujuan pendidikan nasional yang disahkan di Hobart. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yeni Mariani, NPM 034. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana upaya pembaruan social studies di Australia. Nah, di Australia sendiri, social studies merupakan mata pelajaran yang telah diberikan sejak sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah. Dianggap sebagai mata pelajaran yang mempunyai kedudukan penting di seluruh negara bagian Australia. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran penduduk Australia terhadap masalah-masalah seperti ekonomi, politik,
lingkungan sosial, dan masalah-masalah pribadi yang memerlukan adanya kemampuan untuk mengatasinya. Pada tahun 1989, Dewan Pendidikan Australia berhasil menyepakati tujuan pendidikan nasional yang disahkan pada konferensi Hobart dan diberi nama The Common and Agreed National Goals for Schooling Australia. Tetapi pada tahun 1987, 2 tahun sebelum disepakatinya tujuan nasional, tujuan Social Studies di Australia di negara bagian Victoria telah tercantum dalam kurikulum Social Studies tahun 1987. Nah, untuk mencapai tujuannya, salah satu pendekatan yang cukup fleksibel adalah dengan pembelajaran inquiry, di mana setiap guru yang menggunakan pendekatan ini secara langsung telah menerapkan pembelajaran secara aktif, yaitu diawali dengan pelontaran pertanyaan atau disajikan dengan beberapa masalah. Maka para siswa akan ditantang dengan sejumlah pertanyaan, sehingga mereka akan terdorong untuk mencari informasi dalam rangka memecahkan masalah. Selanjutnya, proses inquiry ini disusun dalam model belajar yang tercakup dalam 8 tahap pembelajaran. Di antaranya, tuning in, deciding direction, organizing ourselves, fading out, sorting out, drawing conclusion, considering social action, reflection, and evaluation. Pada tahun 1995, dalam kurikulum Social Studies terbaru di negara bagian Victoria, yaitu The Curriculum and Standards Framework, pendekatan inquiry ini masih tetap digunakan, hanya saja lebih disederhanakan. Ada 3 aktivitas utama dalam pendekatan inquiry ini, yaitu 1. Investigation, ialah kegiatan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam meneliti, memproses, dan menginterpretasikan data atau informasi. Dan yang kedua adalah communication, ialah kegiatan untuk mengembangkan kecakapan siswa dalam berbagai macam bentuk komunikasi. Dan yang ketiga adalah participation, ialah kegiatan mengembangkan kecakapan dan rasa percaya diri siswa dalam kerja kelompok dan dalam proses mengambil keputusan. Jadi, pada kurikulum ini, pendekatan inquiry lebih disederhanakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk kesimpulannya, jadi di Australia, Social Studies sebagai suatu mata pelajaran yang diberikan sejak sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah dianggap sebagai mata pelajaran yang mempunyai kedudukan penting di seluruh negara bagian. Hal ini disebabkan oleh adanya kesadaran yang semakin meningkat di kalangan penduduk Australia terhadap masalah-masalah ekonomi, politik, lingkungan, dan sosial, dan masalah-masalah pribadi yang memerlukan adanya kemampuan untuk mengatasinya. Baik, mungkin untuk kelompok 2 tentang upaya pembaharuan Social Studies di Australia cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.